Salam, selamat pagi saudara-saudari dan teman-teman semua. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan sebagai renungan untuk mengawali segala aktivitas kita pada hari ini. Dalam renungan ini, saya ingin berbicara tentang berani tampil beda. Berani tampil berbeda. Menjadi teksnya saya ambil dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat 12. Saya yakin bagi saudara-saudari ayat ini sangat familiar dan tentunya tidak asing lagi. Beginilah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudari, teks ini merupakan nasihat atau pesan Rasul Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius yang masih muda di kala itu. Nah, pada umumnya, nasihat atau pesan ini juga berlaku bagi semua atau setiap orang Kristen. Tentunya, Rasul Paulus memberikan nasihat atau pesan ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu agar cara hidup Timotius atau semua orang Kristen itu tetap benar dan berkenan di mata Tuhan. Atau dengan kata lain, Rasul Paulus memberikan nasihat atau pesan ini agar orang-orang Kristen itu cara hidupnya tidak serupa dengan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Nah, oleh karena itu dalam renungan ini saya berbicara tentang berani tampil berbeda. Berani tampil beda di sini bukan berarti misalnya ketika teman kita, sahabat kita, atau orang lain makan nasi kemudian kita makan buah-buahan, atau misalnya ketika teman kita lagi menangis, lagi sedih, kemudian kita tertawa. Bukan seperti itu. Tetapi yang saya maksud tampil beda di sini adalah dalam hal karakter atau dalam hal berperilaku sehari-hari. Misalnya, ada orang yang cara hidupnya suka mabuk-mabukan, suka mencuri, suka melontarkan atau mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan orang lain, dan lain-lain. Dan maka kita harus sebaliknya. Kita harus kita justru menjaga kekudusan hidup kita, kita menolong sesama, atau ramah kepada semua orang. Atau kita itu harus menjadi contoh atau tupos. Apa itu tupos? Yaitu menjadi teladan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, jadilah teladan. Nah, dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang telah kita baca bersama-sama, yang telah saya bacakan tadi, di sana ada 5 karakter atau ada 5 poin yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen agar kita memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Yang pertama dikatakan di sana, jadilah teladan dalam perkataannya. Artinya, setiap orang Kristen, yaitu saya dan juga teman-teman semua, harus memperhatikan setiap kata-kata yang kita keluarkan atau yang kita ucapkan agar tetap bisa menjadi teladan. Kata-kata teladan itu kata-kata yang membangun orang lain yang mendengarnya. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu itu tidak membuat orang lain tersinggung atau orang-orang yang mendengarnya tidak menjadi sakit hati. Dengan jelas di dalam Efesus 4 ayat 29.
dikatakan di sana bahwa setiap orang Kristen jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang membangun. Jadi itu harus kita ingat, saudara-saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita harus menggunakan kata-kata yang membangun. Kemudian yang kedua, jadilah teladan dalam tingkah laku. Tingkah laku dalam bahasa Yunani yaitu anastrope, yang artinya cara atau gaya hidup. Jadi setiap pelayan Tuhan dan semua orang Kristen harus menjadi teladan dalam cara atau gaya hidupnya sehari-hari. Teman-teman, perlu kita ingat bahwa cara hidup kita sebagai orang Kristen itu akan menjadi sorotan bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang akan menilai seperti apa kita. Jadi itu penting sekali bagi kita untuk memperhatikan cara hidup atau gaya hidup kita sehari-hari, baik itu dalam dunia kerja, dalam bertetangga, dalam berpakaian, dan dalam pergaulan kita. Itu harus kita jaga. Nah, kemudian yang ketiga dikatakan di sana, jadilah teladan dalam kasihmu. Kasih di sini itu adalah kasih agape. Artinya itu kasih yang disertai dengan kebajikan atau pemberian. Jadi kita harus memiliki kasih yang aktif. Kasih yang aktif itu artinya kasih yang disertai dengan tindakan atau perbuatan, bukan hanya sebatas kata-kata saja. Kemudian yang keempat dikatakan, jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Teman-teman, berbicara mengenai kesetiaan, itu berarti di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita mempraktekkan perintah-perintah Allah, kita mempraktekkan nilai-nilai kekristenan, menunjukkan kalau kita itu benar-benar setia atau taat kepada Tuhan, dengan mengutamakan Tuhan dibanding dengan kepentingan kita secara pribadi. Kemudian yang kelima dikatakan di sana, jadilah teladan dalam kesucian. Itu berarti teman-teman, di dalam menjalani kehidupan ini, kita juga sebagai orang Kristen harus menjaga supaya diri kita, hidup kita tetap suci atau kudus, dengan tidak membiarkan hal-hal kedagingan, hal-hal dunia menguasai hidup kita. Jadi itulah teman-teman 5 karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen agar kita tampil beda dengan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Tadinya apa? Yaitu yang pertama, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pertanyaannya untuk teman-teman semua, apakah teman-teman sudah menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, kemudian juga dalam kesucian? Kita perlu mengevaluasi diri kita. Kita perlu mempertanyakan diri kita, apakah kita ini sudah menjadi teladan atau belum? Saudara-saudari, penting atau perlu kita ingat bahwa ketika kita tidak memiliki karakter yang 5 ini, percayalah, orang-orang lain akan memandang kita itu rendah. Orang lain akan mengatakan bahwa kita itu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Oleh karena itu, marilah mulai sekarang ini, mulai saat ini, kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi demikianlah renungan singkat yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.